Hasil musyawarah upaya dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang dihadiri oleh para ulama, kepala dinas kesehatan, beberapa perwakilan dari Ponpes di Kabupaten Banjar, Dandim, Kapolres Kabupaten Banjar, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Hasil musyawarah tersebut: pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Diyauddin melaporkan, sampai saat ini, Selasa 24 Maret, di Kabupaten Banjar ada sebanyak 72 orang berstatus ODP dan 2 yang dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin berstatus PDP. Dan yang paling berisiko dalam perkembangan wabah ini adalah perkumpulan orang banyak. Musuh ini sudah di hadapan kita, tidak lagi di Wuhan, namun sayangnya tidak terlihat, maka ikutilah anjuran pemerintah. 2. Bupati Kabupaten Banjar, Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, halaqah ini dibuat untuk menyamakan persepsi dan pandangan. 3. Guru Hatim Salman LC selaku narasumber utama mengatakan, dari sudut pandang agama dengan mengutip ayat Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, Al-Anfal ayat 20, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Beliau menyebut virus ini mulanya muncul akibat perbuatan zalim manusia itu sendiri. Kemudian beliau juga mengutip sebuah hadis, idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Ta'un itu sendiri menurut ulama, dalam hal ini beliau mengambil pengertian yang disampaikan dari Abu Bakar Al-Arabi dan Sahibun Nihayah, yaitu sebagai virus mematikan. Beliau menjelaskan, kalau kita persempit maknanya, jika ada seseorang kena virus corona, maka jangan keluar dari rumah, dan orang lain jangan masuk ke rumahnya. Dan kalau kita kaitkan ke personnya, jaga jarak dan jangan didekati. Beliau juga menambahkan dengan beberapa kaidah usul fiqh, ad-daf'u aqwa mimma raf'i, mencegah lebih baik daripada mengobati. Darul mafasid aula min jalbil masalih, yang artinya menolak kerusakan lebih utama dari menarik kemaslahatan. Beliau mencontohkan, majlis ta'lim itu merupakan jalbul masalih, sedangkan menghindari virus corona itu adalah darul mafasid. Walaupun majlis taklim itu bagus, tapi menghindari virus corona lebih diutamakan. Dan juga beliau mengutip pernyataan seorang sufi, bainal khaufi wal raja, yang artinya kita itu di antara takut dengan virus corona, tapi kita juga berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau juga menghimbau kepada lembaga yang tidak resmi seperti majelis, kumpulan maulid dan burdah, kumpulan yasinan, dan ziarah di makam Datuk Kelampaian agar ditutup sementara waktu. Dan beliau juga berpesan bahwa virus ini tidak terlihat, sama seperti setan. Bagaimana cara menghadapinya? Yaitu minta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran, zikir, hizib, burdah, dan lain-lain. Baca masing-masing di rumah. Kemudian Kapolres Kabupaten Banjar AKBP Andi Koko menyatakan, tempat kumpul-kumpul seperti tempat hiburan, jika ketahuan berkumpul-kumpul, maka akan dibubarkan secara paksa. Sejak keputusan dalam halaqah ini ditetapkan, maka diharapkan bisa mentaati dan menjalankannya, termasuk kegiatan keagamaan. Ketua Umum Yayasan Darussalam sekaligus Yayasan Datuk Kelampaian Haji Muhammad Husin mengatakan, akan menutup tempat ziarah di Kelampaian yang nantinya memohon bantuan aparat polisi dan TNI setempat. Terkait Ponpes Darussalam, nanti akan ada kebijakan yang segera diambil dan dimusyawarahkan bersama. Pernyataan-pernyataan dari perwakilan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar. 1. Masalah santri yang memondok. PLT Kemenak Kabupaten Banjar menjawab, yang mukim di pondok boleh tidak memulangkan, tidak mengizinkan santri untuk pulang atau keluar, kecuali bagi yang sakit. Dilarang menerima paket dari wali santri atau siapapun, kecuali setelah disterilkan. 2. Terkait jadwal ceramah yang sudah ada. Bagi para penceramah yang sudah terlanjur ada jadwal, sejak keputusan ini ditetapkan, maka dihimbau untuk dibatalkan.
Kalaupun sudah memesan makanan, maka dibagikan saja kepada masyarakat. 3. Terkait salat Jumat, Guru Hatim mengatakan, terkait salat Jumat bisa saja tidak kumpul dengan jumlah yang banyak, karena untuk bilangan orang dalam pelaksanaan Jumat itu terdapat khilafiyah. Ada yang mensyaratkan 40 orang, ada juga yang kurang dari jumlah tersebut. Dan khutbah Jumat pun tidak usah terlalu panjang, yang penting rukun khutbah terpenuhi. Beliau pun menyebut kaidah ad-daruratu bihul mahdzurat. Bimas Kemenak Kabupaten Banjar mengatakan, kami mengikuti arahan dari pemerintah atau Kemenak Pusat. Ketua MUI Kabupaten Banjar, Kiai Haji Fadlan Asy'ari mengatakan, saat ini di Kabupaten Banjar masih dikatakan aman dari virus corona. Jadi kami masih belum memfatwakan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, sehingga masih ada toleransi untuk Jumat ini. Berikut laporan langsung dari tempat acara di Mahligai Sultan Adam Martapura hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh Haji Muhammad Rusdi SHE. Demikian yang dapat Santri TV sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.